Dijawab sama Roma Irama. Gimana? Kalau memang menyumbang, kenapa mengharapkan menang? Memberi 1000, mengharap 1.000.000. Iya. Tadi bilang gitu. Kalau pas lagi mereka butuh gitu kan, misalnya mau nyalon ini apa gitu kan, dia belusukan, mereka belusukan, ngobrol janji-janji, Janji-janji. setelah dia diberi amanah oleh rakyat, malah banyak kan yang berkhianat. Iya, namanya juga satu ya, juga dia manusia kan. Iya, Manusia ini kan memang mudah untuk sekali berjanji. Manusia yang seharusnya memanusiakan manusia ya toh, memberi contoh yang baik gitu kan terhadap rakyat. Tapi sangat jarang di era sekarang lah, ya mungkin dari dulu bisa dihitung jari orang-orang pemimpin yang dipilih oleh rakyat itu benar-benar menjaga tugas dan kewajibannya untuk rakyat itu bisa dihitung oleh jari gitu. Memang tidak mudah, antara plus minus tuh kemungkinan pasti ada di setiap pemimpin kita, siapapun pemimpinnya. Cuman jangan parah-parah amat lah. Parah-parah amat dalam hal apa? Ya, dalam segala faktor gitu kan. Seperti tadi bilang, seperti kebijakan dalam perekonomian, kesosialan, gitu kan, pendidikan dan sebagainya. Gitu. Kita tahu kan keadaan negeri kita sekarang, gitu. Rakyat pecah belah, perekonomian ya tahu sendirilah anjlok. Hutang negara semakin membengkak. Hutang negara kan hutang rakyat juga. Oh iya, itu kan dibebankan oleh rakyat. Iya. Ya bisa jadi keturunan kita kan mewarisi hutang. Emang iya. Dan yang menikmati ya orang-orang elitnya itu aja. Iya, rakyat kecil yang menanggung beban negara. Yang menikmati orang-orang yang berdasi, yang duduk di atas kursi. Kerjaannya cuma ngupa-ngupi info. Info masih. Ya kerjaan mereka kan ngupa-ngupi ya. Ngupa-ngupi. Ke remor ada. Kalau bicara sistemnya ya emang sistemnya ya begitu. Selama sistemnya seperti itu ya susah. Kita bicara gamblangnya aja ya. Ya mungkin ya dari tingkat atasan sampai ke bawahan gitu. Contoh misal waktu pilihan apa gitu kan. Kadang mereka itu kan di belakang mereka si calon ada yang mensponsori gitu kan. Itu politik money gitu kan. Ya sama juga kadang sama rakyatnya. ya namanya manusia aja, namanya juga manusia ya. Di politik money gitu kan. Misalnya nih mau nyalonin. Ya karena imbasnya dari kemarinnya itu. Jadi ya itu tadi saya bilang rakyat ini ibarat kata itu simalakama, buah simalakama. Maju kena, mundur kena. Gitu. Iya. Misal dia maju tanpa mengedepankan money politik. Jadi rakyat itu kan ibarat kata tadi saya bilang ibarat kata itu seperti buah simalakama, maju kena, mundur kena. Kayak sinetron, iya. Kayak film itu dong, Dono Kasino Indro. Oh, iya, pasti itu. Gimana tidak kan? Misal nih, rakyatnya sudah ikhlas, dia tanpa money politik lah. Tapi setelah jadi dia lupa sama rakyatnya. Akhirnya kan timbul pikiran, wah kalau seperti itu, kalau dia mau nyalon lagi, ya sudah kita ambil aja uangnya nanti. Setelah diambil, mereka bilang rakyatnya sendiri yang salah. Ketika dia memilih calon pemimpin, dia
pengen uangnya saja gitu. Mungkin mengenai politik itu semenjak ini ya, era reformasi ya. Ya, sebenarnya dari dulu itu Hmm. yang namanya Era ya, demokrasi maksudnya. tapi kan terkenalnya di era reformasi itu loh. Artinya setelah ada pemilihan secara langsung. Mm-mm. Kalau dulu kan lewat pemilihannya kan lewat keterwakilan itu. Jadi lewat di DPR dulu pemilihan presiden kan. Nah, sehingga Cuman yang menonjol parahnya sekarang ya, ya memang terang-terangan. terang-terangan. Ya kan? Sebetulnya kalau kita kita kaitkan dengan rasa keagamaan seperti mana politik itu kan tidak bagus. Ya. Itu kesannya seperti adanya perjudian. Iya Gitu. kan, tapi orangnya kan kadang bilang begini, saya nggak mau ngasih uang, cuman sedekah. Ya bahasanya memang Bahasanya begitu. kan sedekah. Dijawab sama Roma Irama. Gimana? Kalau memang menyumbang, kenapa mengharapkan menang? Memberi 1.000, mengharap 1.000.000. Iya, jadi Itulah manusiawi. manusia. Ya kembali pada diri masing-masing saja. Hal seperti itu sudah ditradisikan sama orang-orang kita ya kan. Ya itu tadi memang ruwet. Bahkan sekarang ini ada wacana untuk mengembalikan lagi sistem pemilihan seperti dulu. Artinya tidak dilakukan secara langsung, karena jujur saja itu dampaknya kan luas. Satu, dampak secara sosial. Ya. Efeknya dari politik itu kan banyak nih, kayak kemarin perpecahan antar tetangga satu dengan tetangga yang lain karena beda politik, karena beda pilihan. Itu kan dampak sosialnya. Itu sangat disayangkan. Terus yang kedua terjadi kerusuhan, perpecahan. Yang ketiga ngomong masalah kos pemilihan, anggap pemilu itu nggak sedikit. Itu triliunan itu dalam menyelenggarakan pesta demokrasi itu pasti. Waduh, itu miliaran itu. Makanya untuk menekan terhadap ya dampak-dampak yang negatif itu, ada wacana ingin mengembalikan lagi sistem pemilihan itu lewat DPR gitu. Jadi tidak melalui mekanisme rakyat gitu. Cuman paling yang dipilih secara langsung itu hanya legislatifnya, sedangkan presidennya dilalui mekanismenya di DPR. Begitu. Seperti zamannya dulu lah, zamannya Gus Dur dulu kan dipilih DPR. Ada wacana seperti itu. Ya karena melihat dari situasi politik kemarin kan, sebenarnya bukan dari kemarin, ya kemarinnya lah. Apalagi kemarin dampaknya kan sangat luas. Gitu loh, 2019 itu loh kan kita banyak dengar nih, antar teman beda pilihan musuhan, antar tetangga beda pilihan musuhan, antar guru gitu kan. Sangat disayangkan. Nah, itu sangat sampai disayangkan. Dibawa ke ranah pribadi. Ya sebenarnya sih yang dirugikan tetap rakyat. Padahal itu kan sifatnya umum gitu. Makanya saya kadang menyarankan lebih bersikap netral lah gitu kan. Jangan fanatisme buta gitu kan. Tapi nggak bisa. Kita bersikap netral itu nggak bisa. Karena apa? Saking banyaknya opini yang mengkonstruk ya, artinya menggiring kita untuk condong ke sini, untuk condong sini, itu sangat luar biasa. Itu. Apalagi zamannya sekarang kan zamannya media sosial. Perlunya ada pendirian di situ gitu. Jadi makanya saya menyarankan kadang sama orang sekitar saya gitu kan. Perbanyaklah referensi. Misalnya mau mengetahui sesuatu, entah itu di perpolitikan atau apalah, perbanyaklah referensi, dan setelahnya baru ngambil kesimpulan gitu. Kalau kita cenderung misalnya ke yang kanan gitu, otomatis kita
otomatis kita apa ya, condong ke sana. Maksudnya Ya stagnan lah. ya begitu. Mendukung pemerintahan yang sekarang. Kalau yang kiri yang kontra kan gitu. Pasti ke situ larinya. Kalau kita lebih lebih memilih sikap netral gitu kan. Oke lah, ambil sisi-sisi positifnya gitu kan. Yang sana juga kita Berarti kan ambil, poinnya gitu kan. kita harus punya pengetahuan. Iya, di situ harus punya, Artinya biar kan ada pendirian di situ. bekal yang harus kita perkuat itu adalah ilmu kan gitu. Pastinya. Hanya harus banyak belajar, harus banyak cari referensi biar kita tidak mudah terprovokasi dan gitu. Sekarang kan zaman sudah digitalisasi kan. Jadi seperti media mainstream gitu kan udah kerjaan mereka gitu, menggiring opini. Jadi mempropaganda masyarakat gitu kan. Saya kira bukan media mainstream itu, media sosial itu yang Iya, mainstream, cuman ya di apa ya, kalau media mainstream itu yang seperti Kompas, iya, terus Jawa Pos, iya. itu Kita tahu kan kemarin-kemarin faktanya seperti apa. Buser-buser juga gitu. kalau Buser itu lebih ke ini media sosial. Buser itu dia punya berapa akun kan, yang disuruh oleh orang tertentu untuk menggiring opini tertentu. Nah, masyarakat yang nggak tahu apa-apa, yang nggak bisa mengklarifikasi, yang tidak bisa mengidentifikasi, nah itu termakan oleh berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tahu sendiri kan media-media sekarang. Ya sudah beginilah keadaannya gitu kan. Tapi ada yang membelakangi gitu. Entahlah, kalau di masa-masa kan sudah lama nih, jadi kayaknya saya lihat emang ada enggak seperti dulu lagi gitu. Semuanya sepertinya diekspor. Tapi nggak tahu juga kedepannya seperti apa. Kira-kira tergantung yang di belakangnya mungkin. Kan sebentar lagi nih pemilihan presiden ya, pemilihan presiden terus pemilihan legislatif. Kira-kira harapan kamu gimana aja terhadap ya sistem pemilihan ke depan ini? Kalau saya pribadi lebih memilih sikap netral, begitu. Netral dalam arti? Netral dalam arti tidak mau menjadi partisipan atau golput dong. Tidak. Kita akan diwajibkan untuk memilih. Sebagai warga negara kita wajib untuk memilih. Cuman secara pribadi saya lebih tidak ikut menyebarkan apa berita. Di tengah-tengah saja. Karena apa? Karena saya membaca di apa ya, belajar dari pengalaman sebelumnya lah gitu. Ya seperti itu sistemnya. Jadi buat apa? Mereka gitu. Netral itu. Nggak mau jadi korban, intinya begitu. Netral dalam arti pasif dalam menyebarkan informasi kan begitu. Ya. Mengajak kan. Juga. Tapi kalau suruh milih tetap memilih kan. Tetap memilih. Artinya nggak golput. Kita diwajibkan. Betul. Artinya kan ya kita nganggap biasa-biasa aja kan. Karena sudah tahu sistemnya seperti itu. Tetap yang dikorbankan kita juga kan. Yang jadi ya mereka yang enak kan. Yang penting kita ngopi sendiri, bikin kopi sendiri, ngopus. Ngambil rokok. Nah ini rokoknya ngopus. Rokoknya bisa. Nggak bisa diambil. ini rokok. Penting kita bisa ngokos. Iya. Nggak ngokos nggak enak kan gitu. Ngokos bro. Kalau saya pun juga demikian. Saya sering bilang ke mahasiswa saya bahwa berpolitik itu harus cerdas. Harus cerdas. Kita harus punya pendirian tersendiri. Gitu dari Tampe nih. Masalahnya kalau kita lebih menguatkan ke salah satunya gitu kan, otomatis kan jadilah perdebatan kusir dan sebagainya seperti yang kemarin lah gitu. Artinya apa? Secara tidak langsung kita mentenagai perpecahan itu sendiri. Buang waktu lah. Iya.
Ya, Jadi kalau tahu sistemnya seperti itu ya, kemudian kita lebih memilih diam ya, gitu. Kalau ada kebijakan-kebijakan misalnya nantinya yang dari merugikan, yang tidak memihak ke rakyat kecil ya kita protes lagi. bersuara, baru Bersuara. bersuara. Orang mereka duduk di singgah sana itu karena suara. Jadi jangan bilang ini bukan ranah kamu, gitu kan. Kamu orang bawa, bukan. Ini kan satu kesatuan. Indonesia rumah kita, Betul. rumah kita bersama, bukan milik golongan. Yang kalau milik rumahnya kan kita kan pemiliknya aja. Maksudnya? Ya, rakyat itu kan pemilik rumahnya. Iya. Mereka kan yang bekerja buat kita. Iya. Sudah diatur oleh. Tapi faktanya mereka yang mencuri gitu. Kan banyak yang mencuri uangnya kita kan gitu. Buktinya banyak sekali. Makanya geramnya banyak rakyat begitu, para koruptor gitu kan. Dia sudah dipilih rakyat, digaji juga sama rakyat. Dia maling. Itu kurang apa itu? Kurang belajar apa kurang belajar atau kurang ajar? Kurang dihajar aja. Kurang dihajar ya. Kurang dihajar. Ya seandainya nggak ada atau ada undang-undangnya, rakyat boleh langsung hajar kayak maling ayam. Waduh, enak itu. Coba koruptor itu seperti maling ayam itu kan. Iya, ketahuan langsung digebukin. Waduh, kapok dia. Kalau maling ayam langsung ketangkep, dihajar kan. Kalau koruptor dihajar, ketangkep masih cengar-cengir. Tidurnya enak gitu. Tidurnya enak. Ya, semoga aja ke depan Indonesia bisa jadi lebih baik. Amin, kita doakan saja. Doakan saja. Semoga pejabat-pejabat kita ke depannya tetap dimulai dari sekarang, pejabat-pejabatnya, rakyatnya juga saling berbenah diri lah, kembali pada kesadaran masing-masing. Belajar cerdas, banyak belajar, berbanyak referensi. Referensi mereka banyak. Iya, soalnya yang nggak banyak itu dia nggak punya hati nurani. Seperti saya bilang tadi, gitu. Zamannya sudah begini. Jadi, di media sosial tuh ya begitu, saling tarik menarik. Kalau kita ikut-ikutan menarik ya berarti kita kan udah kecebur ibaratnya. Bar. Ya, mereka. Dulu saya kenyang debat kusir tuh kenyang. Iya, sudah pengalaman tadi sih. Cuman ya ngapain sekarang? Sudah tahu sistemnya seperti itu. Ya mudah-mudahan lah, kita berharap aja. Oke, saya kira sebentar ya. Lebih baiknya kita untuk memandang ke ranah itu, paling tidak kita menggunakan dua kacamata. Satu untuk secara pandangan pribadi dan umum. Oke lah, secara kemanusiaan kita kan memandangnya secara pribadi ya tetaplah kita memaafkan gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga melihatnya secara umum gitu kan. Misalnya ada terkait dengan pelanggaran hukum ya harus diproses harus sama-sama. Iya, harus berimbang. Artinya tidak memandang bulu kan gitu, tidak memandang kelompok. Ya kalau salah yo hukum aja. Kalau secara pribadi kalau salah ya dimaafkan. Tapi kalau secara publik hukum, kalau salah ya tetap dihukum. Oke, saya kira ngokos kita pada hari ini dicukupkan aja ya. Saya kira banyak tadi yang kita sampaikan berkaitan dengan nostalgia, terus berkaitan dengan sistem politik, berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, itu kan banyak itu. Ya mudah-mudahan pemerintah ke depan nanti bisa benar-benar mewujudkan kesejahteraan rakyat itu, tidak hanya sekedar jargon-jargon belaka kan. Ya, semoga kita mendapatkan pemimpin yang berintegritas. Gitu. Yang berdikari. Ya. Yang punya yang memihak pada rakyat kecil.
Untung-untung yang gamis, nasionalis, gitu. dan Amin. progresif kan gitu. Oke. Saya kira itu ngokos kita pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menyajikan tontonan yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.